siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Baik, kita buka satu bagian dalam Alkitab. Kitab Wahyu pasalnya yang kedua. Wahyu pasalnya yang kedua. Kita akan baca 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Wahyu pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya minta sediaan kita berpartisipasi dalam bacaan Alkitab siang hari ini. Saya akan baca ayat 18 teman-teman sekalian. Saya baca ayat 19 dan kita baca silih berganti sampai dengan ayat yang ke-20. Kepada jemaat di Tiatira, saya mulai 18. Dan tuliskanlah pada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun keteguhanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau dan engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia, dan dia akan kulemparkan ke dalam sukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan. Dan anak-anaknya akan mengajar, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepada kamu. Tetapi apa yang ada padamu, tegaklah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan berempat seperti meminta tukang linu, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa beriman, hendaklah dia menyatakan apa yang katakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan bahwa dalam sepanjang kehidupan ini Tuhan terus menuntun masuk sampai pada hari ini ya. Kami sadar bahwa tanpa firman Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu dalam segala kesibukan aktivitas kami mau mengisi semuanya dengan kebenaran firman. Dan kami yakin dan percaya menuntun hidup kami, membuat hidup kami semakin hari semakin baik, makin lurus, dan berjalan sesuai dengan kehendak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Anda ingat beberapa minggu yang lalu kita sedang bicara tentang badai. Badai yang bisa mengganggu kehidupan kita, pertumbuhan kerohanian kita, bahkan pelayanan-pelayanan kita. Dan beberapa minggu yang lalu saya mulai dengan badai yang pertama yang punya potensi mengganggu kehidupan kerohanian kita, bahkan pelayanan kita, itu badai karakter. Dan hari ini saya mau bicara tentang badai yang kedua. Dan badai yang kedua ini saya sebut sebagai badai kompromi. Jemaat Tiatira, salah satu masalah yang ada di dalamnya adalah ketika mereka berkompromi. Kompromi itu artinya apa? Kalau Anda bisa baca dalam banyak buku, mengartikan kompromi itu bisa diartikan sebagai pengecualian, pembiaran, atau ada sesuatu yang dikecualikan dan seterusnya. Dalam pengertian umum, memang kompromi ini bisa dipakai dalam dua konteks. Bisa dalam konteks positif, tetapi ada juga bisa dipakai dalam konteks yang negatif.
dalam pelayanan kekristenan biasanya kata kompromi ini sering berlaku dalam konteks-konteks yang negatif. Kompromi dengan doktrin lah, kompromi dengan dosa, kompromi dengan macam-macam. Jadi hari ini kita mau lihat tentang badai kompromi. Seberapa bahaya kompromi itu bisa mengganggu kehidupan pelayanan kita, bisa mengganggu pertumbuhan kerohanian kita, bisa mengganggu pertumbuhan iman kita dan seterusnya. Salah satu bukti bahwa seseorang itu bertumbuh berbuah secara rohani dan secara iman adalah ketika ada perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan kompromi ini boleh dikatakan sebagai salah satu badai yang cukup menakutkan. Nah, ada orang memang mungkin ketika kita duduk di tempat ini, kita selalu berkata bahwa saya tidak mungkin kompromi. Tapi ingat bahwa potensi untuk kompromi itu ada di setiap manusia. Tidak ada orang yang tidak berpotensi kompromi. Kita bisa bilang, oh saya nggak akan kompromi ya. Itu dari mulut kita. Mungkin memang itu keinginan kita. Tetapi kita tidak pernah tahu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin bisa menggoncang kehidupan kita, bisa mengganggu kehidupan kita, dan kita bisa keluar dari jalur-jalur yang seharusnya dan mulai terperangkap dalam kompromi kehidupan, termasuk dalam pelayanan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tiatira. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, salah satu masalah yang dikecam oleh Tuhan di sini adalah bicara tentang kompromi. Dan Tuhan melihat bahwa sikap kompromi ini adalah sikap yang sangat berbahaya dan berpengaruh ke dalam berpengaruh penting dalam pelayanan kekristenan. Kalau tidak bahaya, Tuhan tidak akan kecam jemaat Tiatira. Kalau kita perhatikan di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-20, di situ dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel itu. Jadi di sini bagaimana Tuhan membongkar satu kesalahan yang dilakukan oleh jemaat Tiatira katanya. Yaitu apa? Mereka membiarkan. Membiarkan di sini dari kata oliga dalam bahasa Yunani. Kata oliga ini membiarkan dengan keadaan yang sadar. Membiarkan dengan apa? Membiarkan untuk melakukan sesuatu bukan karena oh kami hilaf dan seterusnya, tidak. Artinya ini dilakukan dengan keadaan yang begitu sadar. Membiarkan apa di sini? Mereka membiarkan Isabel ini mengajar. Nah, ini satu tindakan kompromi. Yang pertama, dalam pertemuan jemaat, kita sudah tahu dalam prinsip pertemuan jemaat, wanita itu tidak boleh mengajar di dalam pertemuan jemaat. Jemaat itu kompromi yang pertama. Kemudian, apa yang diajarkan oleh wanita itu? Wah, banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab. Dan kita tahu Isabel ini selalu berhubungan dengan hal-hal negatif, bahkan dalam perjanjian lama dan seterusnya. Jadi mereka mengizinkan perempuan mengajar, kemudian yang diajarkan adalah ajaran sesat, perzinahan rohani, kemudian yang disandingkan dengan perzinahan jasmani, kemudian disandingkan juga dengan penyembahan berhala. Jadi kompromi cuma mengizinkan perempuan mengajar itu menghasilkan buah yang tidak baik dan berpengaruh besar ke dalam jemaat. Dan Tuhan kecam itu. Tuhan bilang, aku, katanya kalau di situ, aku mencelah engkau karena membiarkan. Nah, membiarkan di sini bisa diartikan sebagai mengkompromikan. Artinya sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan, itu dilakukan oleh jemaat tersebut. Gitu. Seandainya kalau Isabel ini tidak mengajar doktrin yang tidak alkitabiah, apakah jemaat Tiatira tetap dikecam oleh Tuhan? Kira-kira tetap dikecam atau tidak? Tetap dikecam. Karena masalah yang paling utama di sini yang mau Tuhan sampaikan dulu, dasarnya apa? Ya, dasarnya ketika jemaat Tiatira mengizinkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam praktik berjemaat. Kemudian masuklah, oh ternyata ajarannya salah juga. Bayangin. Jadi satu kompromi itu menghasilkan banyak kesalahan-kesalahan yang besar, dan Tuhan melihat ini sebagai satu kesalahan fatal. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini yang mesti kita renungkan. Ini yang mesti kita renungkan. Mungkin awal-awal jemaat Tiatira tidak pernah berpikir bahwa suatu saat nanti ada seorang yang seharusnya tidak boleh berdiri di atas mimbar untuk berkhotbah, apalagi berkhotbah doktrin-doktrin yang tidak
tidak Alkitab. Oh, mungkin mereka tidak pernah berpikir begitu. Pasti jemaat Tiatira juga berpikir bahwa kami mau jadi jemaatnya Alkitabiah. Itu yang saya bilang tadi dari awal, bahwa salah kalau kita berpikir bahwa kita nggak punya kesempatan untuk berkompromi. Semua manusia yang hidup di dunia ini itu punya kesempatan untuk melakukan hal apapun itu, karena itu ada di dalam keputusan hidup kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kompromi itu berbahaya? Seperti yang kita baca di dalam kitab Wahyu tadi. Kenapa? Karena begini. Karena kompromi itu, Alkitab mengajarkan itu, kompromi itu pada dasarnya mencari kesukaan manusia. Berkompromi berarti mencoba menyenangkan satu pihak, kemudian mengabaikan pihak yang paling penting. Misalnya begini, saya punya doktrinnya Alkitabnya, kemudian dalam perjalanan waktu ada orang coba tawarin, coba kamu singkirkan doktrin Alkitabnya sedikit, ya kan? Sedikit aja, nanti saya kasih ini dan ini dan ini. Benar gak? Di sini kan kita ada pilihan. Kalau kita terima tawaran itu, mungkin kita akan untung secara jasmania, finansial dan seterusnya. Nah, bikin seneng dia atau tidak? Bikin seneng, karena saya terima tawaran di dia. Tetapi mengabaikan hal prinsip. Hal prinsip. Saya punya pengalaman, saya sudah cerita kepada beberapa teman-teman. Dulu waktu berapa tahun berjalan pelayanan di Bandung, ada satu situasi yang satu situasi di mana saya berdoa, Tuhan, ini kapan saya bisa dapat banyak kenalan supaya bisa bangun gereja di sini seterusnya. Tiba-tiba saya dikenalkan dengan satu pengusaha. Saya dikenalkan dengan satu pengusaha mebel, kemudian bikin pertemuan di salah satu meeting room daerah mall Bandung. Kemudian dia coba tawarkan sesuatu kepada saya. Dia tanya banyak hal. Dia bilang, Pak Fili, aktivitasnya apa? Saya bilang, saya mengajar, saya menginjil. Terus saya suka buka PA di mana-mana. Kemudian dia bilang, saya bisa pelajari bahan PA-nya nggak? Kita rencana mau buka PA di meeting room ini, di meeting room yang cukup besar di salah satu mall di Kota Bandung. Kemudian akhirnya saya bilang, bisa Pak kalau Bapak mau pelajari bahan PA saya. Kemudian ketika dia pelajari, dia lihat ada hal yang dia suka dan ada hal yang tidak dia suka. Dia orang karismatik. Kemudian dia ajak lagi bikin pertemuan kedua. Bilang, oke, kita mau bikin PA di sini. Saya kumpulkan orang, saya kumpulkan kerabat saya yang juga punya profesi yang sama dengan saya, punya sama dengan saya. Tapi begini Pak Fili, pelayanan dengan saya. Semua kehidupan saya jamin. Saya kasih rumah, saya kasih mobil untuk jangkauan pelayan di Kota Bandung dan seterusnya, tapi minta tolong untuk beberapa item dalam buku PA Bapak itu dihapus, nggak boleh diajar. Bayangin, saya itu dalam situasi yang lagi teriak-teriak sama Tuhan, lagi teriak-teriak Tuhan tolong kasih jiwa, Tuhan tolong cukupkan hidup, punya macam-macam, lagi teriak-teriak. Dapat tawaran seperti itu. Saya pulang rumah itu berdoa dengan saya mengambil tawaran, cuma hati nurani saya ini menolak sesuatu. Masa saya harus hapus kebenaran untuk terima? Karena pikiran saya kalau saya dikasih rumah berarti saya nggak perlu ngontrak lagi. Kalau saya kasih mobil saya bisa menginjil kemana-mana. Pokoknya pikiran liar itu bergejolak melawan keinginan kerohanian yang ada di dalam hati. Perlu. Dia kasih kesempatan berapa hari, 4 hari atau 5 hari untuk ketemu lagi supaya bisa kasih keputusan. Jadi 4 hari itu saya terus. Saya bilang, kalau saya ngajar ini di persekutuan ini, tapi kan nanti di jemaat saya tetap ngajarin benar. Jadi pokoknya campur aduk. Jadi campur aduk antara pengen hidup nyaman, kemudian pengen hidup enak. Masa saya naik level terus kemana-mana, capek sekali. Akhirnya berdoa saya dengan beberapa teman ambil keputusan. Nah, bayangkan kalau kita kompromi sedikit, mungkin kita akan nyaman. Mungkin Anda akan enak secara kehidupan dunia. Ya kan? Baru 2 tahun pergi ke Bandung, tiba-tiba kamu datang ke terapi bawa Avanza, pasti Pak Sento kaget tuh.
tiba-tiba bawa velos, langsung siapa? Tapi akhirnya bagaimana nanti kita mau pertanggungjawabkan itu? Kemudian pengalaman yang kedua, ada satu yayasan ini kumpulin semua anak-anak muda itu yang misalnya dia nggak ada kerja, pokoknya anak-anak muda yang pokoknya nggak ada kesibukan lah macam-macam. Satu yayasan ini mereka kumpulin diajar Alkitab, tapi dikasih pelatihan komputer, dikasih pelatihan tanaman, kasih pelatihan teknik kasar apa semua, punya macam-macam dikasih pelatihan. Tapi mereka dibekali dengan firman Tuhan. Kemudian yang punya yayasan ini juga tawari, mau nggak jadi pembina teologi ya, supaya teologi teratur katanya di yayasan kita. Saya bilang mau aja, kenapa enggak? Ya pokoknya Fili yang awasi semua pengajaran, yang lain ya paling kasih motivasi. Ya, saya ngajar keselamatan semua saya masih senang. Jadi senang saja saya ngajar doktrin keselamatan, semua masih senang, semua masih. Kemudian habis keselamatan, ketua yayasannya atau jadwal, Pak 3 bulan nanti minta tolong jelasin tentang doktrin gereja, doktrin Roh Kudus, punya macam-macam. Pak, saya bilang ini kayaknya kalian mau saya di sini. Tapi udah ditawarin. Akhirnya ketua yayasan itu periksa juga bahan saya. Coba Pak, saya mau lihat doktrin Roh Kudus Bapak, doktrin itu Alkitab. Wah, bahas doktrin Roh Kudus kan kita bicara tentang bahasa lidah lah, bahasa ini macam-macam. Ya akhirnya saya dipanggil juga di kantor. Aduh Pak Fili, ini janganlah diajarin. Jangan diajarin. Kalau Bapak mau umur panjang di yayasan ini, mau hidup enak sejahtera, ya jangan usah diajarin. Sekali lagi, kita ditawarkan untuk berkompromi. Kemudian taruhannya adalah supaya hidupnya. Kadang iblis mau memakai kesempatan yang seperti ini. Untuk apa? Untuk supaya pikiran kita benar-benar bertaruh. Kalau kita mau percaya kepada iblis, ikut kepada kompromi dan hidup kita enak. Atau kita tetap percaya kepada Tuhan dan menikmati bagaimana proses melayani Tuhan itu benar. Kita tidak tahu kapan itu terjadi dalam kehidupan. Mungkin sekarang, apakah akan lebih cepat atau akan nanti? Kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu, kita harus berantisipasi untuk melihat bahwa badai ini kapan saja datang bisa menghampiri kehidupan kita. Dan sekali lagi, salah satu sifat dari kompromi itu adalah mencari kesenangan manusia. Sekarang saya mau menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan? Kalau kita hanya mau menyenangkan manusia, itu berarti menyenangkan diri kita sendiri dan menyenangkan manusia yang lain, dan kemudian kita mengabaikan apa yang seharusnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan ini yang diajarkan dalam Alkitab. Misalnya, coba kita buka dalam kitab Galatia pasal 5. Galatia 1 ayat yang ke-20. Galatia 1 ayat 10, bukan ayat 20. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kan ini kita tahu bagaimana kondisi jemaat Galatia ketika masuk ajaran-ajaran Injil plus Injil yang ditambahkan dengan sunat dan lain-lain. Dan Paulus ini tantang jemaat Galatia. Kalau kalian mau jalankan itu, Injil yang lain ini berarti mau apa? Menyenangkan manusia. Tetapi kalau kita mau coba menyenangkan manusia dan bukan Allah, berarti kita bukan hamba Kristus. Jadi orang yang berkompromi, badai kompromi ini bisa bisa sampai kepada satu tujuan bahwa akhirnya kita mau menyenangkan manusia. Kita bisa menyenangkan manusia. Dan ini bahaya. Jadi setiap orang itu punya kapasitas untuk bisa kompromi kapan saja. Tapi kalau kita belajar firman Tuhan, kita mencoba menyerahkan diri kepada Tuhan supaya jangan sampai terseret badai yang disebut sebagai badai kompromi. Yang kedua, kompromi itu adalah dosa. Kompromi itu adalah dosa. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-20 tadi kan situ Tuhan bilang, aku mencela engkau. Kenapa Tuhan mencela? Artinya tindakan dari jemaat Galatia itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan.
hanya mendirikan seorang perempuan kemudian berkhotbah di tengah-tengah jemaat. Tuhan bilang itu dicela, itu tidak benar, itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Dosa itu artinya apa? Dosa itu artinya tidak tepat sasaran. Jadi Tuhan punya sasaran yang benar. Misalnya tentang praktek berjemaat seperti apa? Baiklah, seorang perempuan menundukkan diri, berdiam diri di dalam jemaat. Aku tidak mengizinkan seorang perempuan mengajar di tengah-tengah jemaat. Itu tepat sasarannya. Ketika ada jemaat yang mempraktekkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, ya berarti sudah tidak tepat sasaran. Kalau tidak tepat sasaran, ya dosa, pelanggaran. Jadi kita melihat dalam Alkitab bahwa kompromi itu adalah dosa. Jangan berpikir bahwa kompromi bukan dosa kok. Kompromi itu cuma kurang hikmat. Kompromi itu cuma lalai sedikit. Oh tidak, kompromi itu adalah dosa. Kenapa kita adalah orang yang mengagung-agungkan prinsip Alkitabiah? Karena kita mau praktek hidup kita, praktek pelayanan kita, praktek segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita itu adalah sesuai dengan Alkitabiah. Alkitabiah itu artinya apa? Sifatnya Alkitab. Sifatnya sama seperti Alkitab. Jadi apa yang diajarkan oleh Alkitab itu akan tertuang dalam praktek pelayanan kita. Bayangkan, saya bilang ini nggak benar. Karena berkompromi itu sama dengan dosa. Kita mesti pikirkan ini dalam Alkitab ada banyak sekali contoh. Bagaimana ada orang yang berjuang melawan kompromi dan tidak mau kompromi dalam keadaan apapun. Misalnya Daniel. Anda tahu, saya yakin Anda tahu cerita Daniel. Ketika Daniel dan 4 dan 3 temannya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka masuk ke dalam istana. Mereka diperhadapkan dengan satu keputusan, mau ikut Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan perut dan menyenangkan raja. Daniel katanya berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri. Dia makan makanan yang sudah dilarang di dalam Alkitab. Dalam konteks perjanjian lama kan masih ada makanan haram dan makanan yang halal. Kemudian dalam Alkitab ada contoh juga pribadi yang berkompromi dengan dosa. Siapa itu Anda ingat? Misalnya siapa yang bisa Anda sebutkan? Daud adalah salah satu contoh orang yang berkompromi, kemudian akhirnya menghasilkan dosa. Tapi kita buka misalnya di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-14. 2 Samuel 11. 2 Samuel pasalnya yang ke-11. Samuel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. 2 Samuel pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ada satu kebiasaan bahwa pada pergantian tahun seharusnya raja itu ikut maju berperang. Wah, si Daud ini nggak mau maju. Dia sudah ada pikiran untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Kemudian katanya yang lain pergi berperang, raja-raja yang lain pergi berperang. Kemudian kalau kita baca dalam ayat 14 dan ayat 15, coba kita lihat 14 dan 15, masih di pasal yang sama. Paginya Daud menulis surat pada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Tulisannya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh. Dia berkompromi dalam satu keadaan. Kemudian akhirnya itu melahirkan Daud. Akhirnya mengakibatkan suami orang terbunuh. Kemudian yang kedua adalah dia tidur dengan istri orang lain. Jadi kompromi itu mengakibatkan dosa. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-25, kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatimu. Daud menyusun satu skenario. Itu berawal dari apa? Dari sikap kompromi. Kemudian akhirnya itu melahirkan dosa. Bangsa Israel pernah diperingatkan Tuhan mengenai kompromi. Walaupun dalam konteks perang,
Tetapi Tuhan tahu bahwa nanti itu akan berimbas kepada kehidupan kerohanian dia. Coba kita perhatikan misalnya Yosua pasalnya yang ke-23. Yosua pasalnya yang ke-23. Yosua pasalnya yang ke-23. Perhatikan ayat 12 dan ayat yang ke-13. Yosua pasalnya yang ke-23. Ayat 12 dan ayat 13. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa-sisa bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu sampai kamu binasa dari tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan sudah kasih tahu peringatan kepada bangsa Israel, jangan sisakan. Dan mereka sisakan. Dan Tuhan bilang lewat Yosua, itu ada bangsa-bangsa yang kalian sisakan, itu bahaya itu. Itu akan berpengaruh kepada kehidupan kerohanian kalian. Dan betul apa yang terjadi kalau kita perhatikan misalnya. Kita lihat dalam Hakim-Hakim 1. Hakim-Hakim 1 mulai dari ayat yang ke-21 misalnya. Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-21 katanya. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Jadi ada beberapa orang, kalau Anda baca terusnya ada Bani Yehuda, Bani apa macam-macam, mereka tidak menuntaskan tugas mereka. Dan efeknya apa? Kalau kita melihat efeknya di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Hakim-Hakim pasalnya yang kedua. Kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Katanya dikatakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan, ataupun perbuatannya yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para baal. Bayangkan, tindakan kompromi dari generasi pertama. Memang kadang tidak akan berpengaruh langsung pada generasi, tapi generasi berikutnya. Kalau di masa Yosua katanya mereka masih taat, walaupun mereka sudah salah. Ada yang dikompromikan, ada bangsa-bangsa yang disisakan. Padahal Tuhan sudah bilang jangan sisakan. Tetapi mereka menyisakan beberapa bangsa-bangsa. Dan setelah bangkit angkatan setelah itu, kalau kita baca dalam ayat itu katanya, angkatan setelah angkatan Yosua, bangkitlah angkatan-angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Dan mereka apa? Menyembah para baal. Jadi kita melihat bagaimana konsekuensi dari sikap kompromi. Saudara kasih dalam kita Yesus Kristus. Jadi kompromi itu apa? Mencari kesukaan manusia, dan yang kedua adalah kompromi itu adalah dosa. Dan kadang kalau kita kompromi sekarang, oke, mungkin kita nggak langsung tuai apa yang kita kompromi, bisa jadi anak kita, bisa jadi ini kita. Pernah kau kepada jemaat, kenapa kita mesti serius berjemaat dan seterusnya? Karena kalau kita masih hidup, anak masih mau datang ke gereja. Betul tidak? Karena dia masih mau ikut-ikutan datang ke gereja. Belum tentu dia ngerti kebenaran. Tapi kalau dia sudah mati, kalau dia nggak ngerti kebenaran, dan hidup kita kompromi di hadapan Tuhan, dan akhirnya kita mati, apa kita menjamin anak itu akan tetap datang berjemaat? Ya, kadang memang kompromi, sikap kompromi hari ini kadang belum langsung dituai hari ini, tapi bisa saja berpengaruh kepada angkatan-angkatan berikutnya. Jadi dari yang kasih laporan kita Yesus, badai kompromi adalah badai yang bisa datang kapan saja dalam kehidupan. Pada saat kita masih mahasiswa, pada saat nanti kita sudah pelayanan, kapan saja bisa. Dan kita tidak tahu seberapa dahsyat badai itu. Kita tidak tahu, kadang walaupun badai bisa jadi badai itu enak. Bisa aja kan? Badainya apa? Badainya rumah. Oh iya. Mungkin badainya kenyamanan. Bisa aja ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita akan tetap setia kepada Tuhan? Kalau kompromi berarti kita tidak setia. Kalau kita tidak kompromi,
berarti kita tetap bekerja untuk melayani. Amin. Amin. Bapak di surga, terima kasih firman-Mu, yakin dan percaya akan terus menerangi, menuntun langkah hidup kami, khususnya kami anak-anak-Mu yang terus belajar membawa hidup kami ke dalam kehidupan pelayanan menyenangkan, memuliakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.